Selamat datang dalam video ini. Saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi dalam pengoperasian sistem ERP sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan Bina Sarana Informatika bersama Jidoka Sistem Indonesia. Melalui tugas ini, saya mendemonstrasikan kemampuan dalam mengelola operasional bisnis secara digital dan terintegrasi menggunakan solusi ERP dari Jidoka Sistem. Sekarang kita mulai videonya. Saya Mahathir Muhammad. Salam kenal. Pertama, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah arsitektur sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu platform. Karakteristiknya apa aja? Yaitu yang pertama, single source of truth atau basis data terpusat. Jadi perubahan di satu modul langsung terupdate di modul lainnya. Lalu yang kedua, eliminasi silo data, yaitu menghapus hambatan informasi antar departemen. Lalu yang ketiga adalah audit trail, yaitu rekaman kronologis setiap perubahan data untuk keamanan. Lalu mengenal Odoo ERP sebagai solusi manajemen bisnis yang terintegrasi, efisien, dan scalable. Apa itu Odoo? Definisinya adalah rangkaian aplikasi bisnis open source yang mencakup CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, dan lain-lain. Konsep ERP mengintegrasikan fungsi bisnis dalam satu sistem. Sifatnya modular, bisa mulai dari satu aplikasi dan menambah modul lain sesuai kebutuhan. Tujuannya apa? Menghapus silo antar departemen agar data terpusat. Untuk sejarah singkat Odoo, di tahun 2005 didirikan oleh Fabien Pinkers di Belgia. 2008, OpenERP rebranding seiring pertumbuhan komunitas open source. 2014, mengganti nama menjadi Odoo, On Demand Open Object, karena ekspansi fitur di luar ERP, seperti website atau CMS. Dan saat ini, Odoo digunakan oleh lebih dari 7 juta pengguna global. Mengapa memilih Odoo? Yang pertama adalah all-in-one atau data terintegrasi otomatis, seperti sales langsung ke gudang, langsung ke akuntansi. Itu contohnya. Lalu yang kedua adalah open source dan fleksibel. Kode bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, cost efficiency. Cost efektif. Biaya lebih terjangkau dibanding SAP atau Oracle. Lalu user friendly, tampilan lebih modern dan mudah digunakan. Dan juga yang terakhir, komunitasnya besar, dukungan ribuan developer di seluruh dunia. Modul-modul utama apa aja yang ada di Odoo? Yang pertama adalah sales dan CRM. Lalu yang kedua inventory dan MRP. Yang ketiga accounting. Yang keempat human resource. 5 website dan e-commerce, dan masih banyak lagi. Lalu siapa yang cocok menggunakan Odoo? UMKM yang pertama itu karena biaya awalnya rendah dan bisa mulai bertahap. Lalu enterprise, skalabilitas tinggi dengan Odoo Enterprise. Lalu untuk industri retail, manufaktur, konsumsi, F&B, jasa, dan lain-lain itu juga bisa. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan Odoo sesuai dengan UMKM yang saya jalankan, yaitu toko pakaian. Jadi pertama kita harus paham dulu konsep dasarnya dan fleksibilitasnya. Itu sifatnya modular, tidak perlu menginstal semua aplikasi. Jadi untuk toko pakaian ini toko saya itu hanya fokus pada purchasing dan inventory saja. Lalu single source of truth, data stok pakaian terpusat, pembelian kain atau baju baru akan langsung menambah stok di gudang secara real time. Terus juga ada akses mobil. Kode 18 memungkinkan staff mengecek stok baju langsung dari HP, jadi sudah responsif. Lalu untuk alur pembelian barangnya ini dibutuhkan di toko saya. Yang pertama adalah purchase order, yaitu membuat pesanan pembelian baju atau kain ke supplier berdasarkan kebutuhan stok. Lalu kontrol three-way matching itu mencegah kerugian toko dengan mencocokkan 3 dokumen sebelum membayar supplier. Yang pertama PO, yang kedua pengiriman barang,
Yang ketiga, tagihan vendor. Dan terus catatannya simple, karena belum menggunakan modul sales, pengeluaran barang dicatat melalui menu inventory atau adjustment. Inventory adjustment itu apa? Jadi digunakan untuk mengurangi stok fisik secara manual saat baju terjual atau rusak. Memastikan jumlah stok di sistem sama dengan fisik di toko. Jadi di toko itu sama di sistem itu sama. Jadi saya tidak perlu modul sales, khusus adjustment saja. Terus untuk UMKM yang kecil. Terus track inventory-nya menentukan produk mana yang stok yang wajib dipantau atau hanya dianggap barang konsumsi. Jadi untuk track inventory itu di Odoo sudah bisa dilihat, itu lebih mudah kan. Terima kasih. Sekarang kita langsung ke implementasinya saja. Sekarang saya sudah punya aplikasi Odoo-nya. Yang saya butuhkan adalah inventory dan purchase ya. Pertama kita ke inventory dulu, lalu ke produk. Kita akan nambah produk baru sebagai contoh, yaitu baju camping. Baju camping itu untuk penjualannya kita bisa isi contoh 50.000. Untuk cost-nya itu biaya pembelian dari vendornya itu 20.000. Cukup isi ini saja. Ini sudah langsung tersimpan. Kalau Anda balik lagi ke produk, itu udah kesimpan di sini. Nah, sekarang saya ingin membeli baju camping ini ke vendor gitu. Yang pertama harus dilakukan adalah purchase, buat baru. Kita klik vendornya, contoh vendornya itu adalah Mahathir Ahmad. Protokol detain, arrivalnya, tanggal kedatangannya itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhannya aja. Di sini tambah produknya, yang tadi itu adalah baju camping yang baru dibuat. Kuantitinya kita akan beli 50. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya, untuk chain RFQ-nya juga bisa langsung kirim ke vendornya gitu. Jadi sebagai permulaan percobaan, kita langsung confirm order saja di sini. Nah, di sini udah ada bill-nya ya. Kalau misalkan kita bisa print di sini, udah ke download gitu bill-nya, purchase order-nya. Lalu kita lanjutkan tahap berikutnya, kita terima di sini. Nah, di sini ibaratnya barangnya itu udah datang gitu. Kalau misalkan datangnya baru berapa, bisa diubah di sini gitu. Nah, tapi kita langsung validate aja, dan di sini tuh udah kelar gitu. Jadi pas lagi dikirim, nah ini adalah masuk putih chief, itu adalah barang yang diterima masuk ke inventory. Jadi 50 unit baju camping sudah diterima di gudang gitu. Nah, kalau kembali ke produk, di sini baju camping on hand-nya itu 50 gitu. Nah, karena kan saya toko nih ya, jadi butuh hanya pembelian barang dan penyimpanan barangnya aja gitu. Nah, untuk pengeluaran barangnya kita nggak butuh sales gitu, karena kan untuk dipajang gitu atau rusak itu kan tinggal di adjustment aja. Nah, cara adjustmentnya itu di produk, kita klik baju camping, quality on hand-nya dikurangin aja, contoh 45. Dia akan kesimpan sendiri gitu. Jadi di menu-menu ini kan ada riwayatnya gitu. Kayak contoh awal masuknya dari vendor itu 50 gitu, sedangkan kita adjustment, kita keluarkan gitu, kurangin 5 gitu. Nah, ini ada statusnya ini karena ini dibutuhkan
Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya stok atau mutasi barangnya, seperti itu. Jadi Odoo ini cocok untuk UMKM yang baru mulai gitu, yang butuh aplikasi gitu tanpa harus beli gitu kan. Karena udah open source, ini berguna banget. Dan juga bukan cuma itu saja, di apps ini banyak modul-modul yang berguna gitu, dan tinggal diinstal aja sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau saya kan kebutuhannya cukup data aja gitu, PO-nya dan inventory-nya barangnya gitu. Kalau misalkan butuh website juga bisa, itu ada website di Odoo, jadi bisa membuat websitenya di Odoo. Untuk temanya tinggal diinstal aja gitu. Ini salah satu contoh yang saya buat websitenya, misalnya toko pakaian gitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.